Loh. Kok seperti kena dampak Viagra? Statement dari Pak Butet, saya tidak dengar. Tanggal 8 September 2020, saya diminta meresmikan pameran seni visual karya seniman Iki Koror di Jogja Gallery Yogyakarta. Tentu saja dengan senang hati saya kunjungi tempat pameran ini, karena inilah kesempatan pertama saya menyaksikan karya Iki Koror. Karena di sini karya ini tidak berbicara aspek genetika superior itu, tidak ngomong agama yang superior itu, tetapi karya-karya ini menurut saya ini memporsikan kembali kita sebagai manusia, bukan manusia dengan sumber genetik tertentu, bukan manusia dengan agama tertentu. Jadi bagi saya ini satu nilai penting yang melawan satu arus tertentu yang sedang membangun dirinya sebagai wilayah genetik yang serba super. Jadi saya sangat menghargai, menghormati dan mendapatkan inspirasi bersama untuk kita bahwa kita itu pol yo ming wong, pol yo ming manusia. Genetiknya bisa dari belahan dunia mana saja, tapi malam ini kita merayakan kemanusiaan kita. Celeng di mana-mana, celeng merajalela, memakan apa saja, yang penting hatinya suka. Saya tuh sebetulnya nggak pernah kepikiran untuk mengangkat tema tentang latar belakang keluarga saya Arab ini. Bahkan dulu saya juga sangat tidak suka dikait-kaitkan dengan kelompok dan ras tertentu gitu ya. Bahkan nama saya pun yang asli KTP, nama depan saya yang menurut saya itu cukup Arab sekali, itu saya tidak pernah saya pakai ya. Jadi saya memakai nama Iki Koror. Kebetulan Iki itu juga panggilan, kalau Koror nama asli memang, nama belakang saya. Ya, dengan adanya pameran ini, jadi kurang lebih saya tidak berusaha menghindar tentang identitas saya ya. Meskipun saya juga dulu nggak tahu juga kalau sekarang seperti apa, sudah berubah apa enggak, tentang kalau saya ini tidak begitu suka diasosiasikan dengan etnis tertentu itu tadi. Ya semoga saya bisa lebih terbuka dengan saya lebih banyak belajar lagi tentang identitas silsilah keluarga besar saya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Butet cukup bermakna penting ya di dalam pameran seorang Iki Koror dengan tema Out of Place, the Stereotyping dan Stereotyping Iki's Arabisme yang penting kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Mas Butet tadi yang membuka pameran ini. Dia mengatakan adanya
dominasi genetik ya, dalam arti itu saya ingin meluaskan makna itu, bahwa makna pameran ini di tengah situasi Indonesia yang syarat dengan keragaman identitas ini menjadi penting. Iki mengangkat persoalan kearapan, di mana dia sendiri adalah seorang keturunan Arab dari Yaman. Out of place itu dalam arti jauh sekali dari homeland atau tanah kelahirannya. Nah, ketika karya ini kemudian hadir di tengah konteks kita, menurut saya ini menjadi bermakna gitu, ketika banyak sekali stereotip terhadap Arab itu, dan kemudian di dalam proyek ini Iki sebaliknya dia melakukan praktik stereotyping, dan melalui karya ini kita bisa juga mengenali pengalaman dalamnya, pengalaman dari seorang Iki dengan melakukan pembacaan terhadap sejarah keluarganya sendiri. Ada dua hal yang saya ingin katakan malam ini. Pertama, pameran Kiki ini, Iki Koror ini pameran yang begitu kuat, mengolah tema sensitif, melucuti dirinya sendiri, dengan identitasnya itu dia bongkar dan dimaknai ulang. Karena itu pernyataan Pak Butet Kartarjasa dalam openingnya itu, dalam pidato pembukanya, menjadi kontekstual, menjadi benar, bahwa pemilik identitas itulah yang paling sahih, yang paling mungkin melucuti dirinya sendiri, mengembalikan kemanusiaannya, ditempatkan pada posisi dan proporsi yang paling proporsional. Saya sepakat, dalam bahasa saya menyebutnya sebagai kesenian harus melintasi semuanya, lintas iman, lintas politik, lintas kultural, lintas ekonomi, lintas budaya. Nah, dalam bahasa Pak Budet lebih sederhana, pameran ini mengembalikan kita untuk merayakan manusia dan kemanusiaan. Tadi disampaikan oleh Pak Butet itu bagi saya sangat luar biasa, dan dia sangat berani sekali itu di dalam statement seperti itu, dan itu justru apa yang saya rasakan, yang secara kita nggak bisa mengutarakan, itu justru Pak Butet dengan gayanya seperti itu sangat jitu banget gitu ya. Dan saya salut dengan gayanya Pak Butet seperti itu, dan saya yakin bahwa karena pergaulannya Pak Butet sangat luas sekali, baik itu di dalam bidang yang sifatnya humor, dia bisa menyelipkan sesuatu yang bersifat politis, dan itu sangat mewakili aspirasi dari kami semua gitu ya, apa yang disampaikan tadi. Saya setuju dengan statement apa yang diberikan oleh Pak Butet pada pembukaan pameran tersebut, dan jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Statement dari Pak Butet saya tidak dengar. Kiki saya kira juga jenaka dalam bahasa rupa. Memang Pak Butet itu waduh. Nah, setelah saya melihat karya-karya Iki, saya esok harinya membuat catatan di media sosial lewat Facebook dan Instagram. Ini catatan saya. Saya kasih judul Humor Tinggi. Jika komika Ernest Prakarsa yang keturunan Tionghoa dalam komedi tunggalnya sering mengolok-olok kehidupan etnis Cina, dan Mbak Sa'diah yang secara genetik dialiri darah Arab mempercandai kehidupan orang-orang keturunan Arab, rasanya aman-aman saja. Nggak ada tuh yang kebakaran jenggot, tak ada prasangka rasialis. Mereka berdua seakan sedang swakritik, menyajikan humor kelas tinggi karena berani mengolok-olok dan memparodikan dirinya sendiri. Impresi inilah yang semalam saya rasakan ketika saya diminta meresmikan pameran Out of Place The Stereotyping Iki's Arabism, karya seniman Iki Quaror di Jogja Gallery. Iki
yang keturunan Yaman, konon namanya boleh diembel-embeli Habib. Dengan cerdas si Iki ini dan penuh kesadaran menyajikan karya-karyanya yang penuh kejenakaan sebagai satu ikhtiar melawan stigma tentang manusia Yaman dan kultur Arab di Indonesia. Dia mengaku gerah ketika manusia genetik Arab di negeri ini hadir, tepatnya dikonstruksikan dalam citra yang full superior, serba suci, serba benar, serba baik, dan serba-serba lainnya. Kultur itu seakan-akan kelas 1, sementara entitas budaya lain kelas abal-abal. Karya-karya Bung Iki yang cerdik memainkan simbol-simbol sehingga terasa parodik banget, mendadak menyodok kesadaran eksistensi kita sebagai manusia. Melalui karya-karyanya, dia seperti mengajak manusia kembali dalam porsi dirinya yang setara. Manusia ya manusia, tidak ada yang super hanya karena genetiknya dari dunia yang jauh, Arab misalnya, atau karena manusia itu beragama tertentu. Karya-karya Bung Iki yang dipamerkan sampai dengan 18 September menjadi unik dan menarik untuk Indonesia hari ini, yaitu Indonesia yang sedang terancam oleh buasnya keganasan politik identitas. Melihat karya Iki benar-benar seperti nyala lilin dalam kegelapan, sebuah harapan pencerahan. Ternyata masih tercecer sisa keberanian untuk suak kritik dengan mempercandai, mengolok-olok diri sumber genetik dan rahim budayanya sendiri. Iki, selamat ya, kowe iki pancen wasu. Masyarakat seni atau penikmat seni seperti saya itu juga punya hak tafsir atas karya-karya yang dipresentasikan oleh seniman. Mungkin karya-karya itu bisa berdiri sendiri dengan judulnya sendiri, tapi saya kan juga punya hak untuk menafsirkan, merelasikan antar karya itu. Misalnya karya ini judulnya, kalau yang tertera di informasi sih judulnya Pembisik. Ada 2 kaki, ada bentuk seperti paha. Jangan-jangan ini bagian tubuh manusia bagian bawah. Lalu ada alat yang bisa dimainkan. Loh. Kok seperti kena dampak Viagra? Saya boleh menafsirkan, jangan-jangan ini seperti melawan stigma Arab yang di atas pahanya itu stereotip lamdahur, pating telolor. Stigmanya kan seperti itu. Kok ya punya relasi dengan karya yang ini? Coba lihat nih, coba loh, begitu dilihat bawahnya nggak ada lubangnya. Asu toh. Celeng siji, celeng kabeh.